Baik, terima kasih Mbak Wardah. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat ya. Amin. Amin. Alhamdulillah sehat sudah. Sehat. Ibu saya ini kita lanjut ya. Baik, terima kasih kepada panitia ya yang telah memberikan saya kesempatan sebagai narasumber dalam acara Diklat Pendidikan dalam persiapan sekolah tatap muka dengan tema psikologi pembelajaran. Yang terhormat Bapak Sarifudin SPD MPD selaku CEO. Terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan. Yang terhormat pada narasumber kita yang hebat-hebat semua sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan virtual ini. Dan terima kasih pula kepada panitia pelaksana yang hebat-hebat, yang penuh semangat melaksanakan kegiatan ini. Nah, dan yang terakhir ini, yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta Diklat Pendidikan, baik itu guru, SD, SMP, SMA maupun praktisi pendidikan. Terima kasih juga sudah mengikuti webinar atau Diklat Pendidikan ini. Nah, nama saya Amuafiyah Nur ya Bu, Amuafiyah Nur, dan Bapak Ibu bisa panggil saya Muafiyah. Muafiyah bukan Muawiyah ya, Muafiyah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa, dan thanks to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini secara virtual. Baik, saya izin share dulu ya Bu materi saya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu materi saya? Belum Bu, masih loading. Bentar lagi. Belum Bu, belum. Belum Ibu. Masih loading Ibu. Ya. Belum, masih loading Ibu. Bapak Ibu sabar ya. Bapak-bapak bergaya. Belum Ibu. Ada Ibu, sudah ada. Sudah Bu, sudah ada. Mantul. Ya di mana? Sudah Ibu. Sudah ada Bu. Ya, terlihat. Bu, mungkin bisa diulang untuk share screen-nya karena di sini ada kayak bercak-bercak Kurang hitam. jelas Ibu, ada bercak. Saya stop dulu ya Pak ya. Diulang ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu. Belum Ibu. Belum Ibu. Belum Ibu. Masih live layar. Baru Ibunya yang kelihatan. Ya sudah. Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Oke, mantap Ibu. Banyak yang 14 ya. Baik, Bapak Ibu. Seperti tadi yang dikatakan oleh moderator, saya akan memberikan materi tentang mengajar anak pada usia praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ya, tunggu ya Bapak Ibu, saya ini dulu.
Baik, untuk materi saya ini kita akan lebih ke membahas mengenai kognitif atau perkembangan kognitif anak di usia praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, sebelumnya saya dulu ingin memperkenalkan seseorang. Beliau bernama Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah seorang psikologis ya, seorang psikologis perkembangan anak. Tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Dr. Helmia bahwa dia salah satu filsuf yang mengembangkan teori belajar ya, teori belajar. Nah, Jean Piaget ini dalam penelitiannya telah menghasilkan tingkat-tingkat perkembangan kognitif ya, tingkat-tingkat perkembangan kognitif atau cognitive development. Nah, yang beliau bagi ke dalam 4 tahap ya, 4 tingkatan. Nah, tadi di judul saya itu, di judul materi saya, kita tidak melihat tahap sensori motor karena di sini tahap sensori motor artinya anak masih bayi, di mana pada saat itu anak belum ini ya di ini dengan guru gitu ya, belum bersentuhan dengan guru. Sedangkan di tahap praoperasional ini dia sudah mulai bersentuhan kan, mungkin praoperasional ini kan kita lihat 2 sampai 7 tahun. Nah, di usia 4 tahun kan sudah ada seorang orang tua yang memasukkan anaknya di PAUD atau taman bermain seperti itu. Jadi, namun saya tidak akan menghilangkan atau tidak akan maksudnya tidak ingin membahas sensori motor. Kita akan tetap membahas sensori motor meskipun tidak ada dalam judul materi saya ya. Oke. Nah, Jean Piaget ini Bapak Ibu membagi 4 tahap perkembangan kognitif atau cognitive development. Yang pertama adalah sensori motor. Di mana sensori motor itu berada pada tahap pada usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya praoperasional. Praoperasional itu berada pada tahap usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Sedangkan dan selanjutnya operasional formal yaitu usia di atas 11 tahun atau 12 tahun seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas sedikit karakteristik tentang sensori motor. Nah, meskipun ini ya, karena saya tahu bahwa Bapak Ibu di sini merupakan seorang orang tua juga dan seorang pendidik, jadi tidak ada salahnya ya kita bisa goyang ya. Next slide-nya. Maaf ya Bapak Ibu, ada sedikit ini. Saya share ulang ya Bapak, maaf sekali. Ya Ibu, mau kami bantu saja Bu? Oh iya, kalau bisa ya admin saja yang ini share screen. Iya Bu. Mohon maaf, sudah merepotkan. Karena saya lagi loading di sini. Gimana? Tidak. Dingin sekali. Baik. Oke. Nah, yang pertama tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget itu, Bapak Ibu, adalah sensori motor. Nah, sensori motorik ini apa karakteristiknya itu terbagi lagi ya, mulai dari usia 0 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, yang pertama itu refleks sederhana. Nah, di sini di refleks sederhana
bayi kan usia 0 sampai 1 bulan kan masih bayi ya Bapak Ibu ya. Nah, bayi akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan dan tidak disengaja. Contohnya ketika biasa itu mungkin Bapak Ibu gemes sehingga menyentuh dagu anak atau biasa bibirnya mungkin disentuh. Nah, secara tiba-tiba itu bayi menjulurkan lidahnya ya. Nah, itu merupakan gerakan yang didasarkan oleh rangsangan. Nah, yang ditanggapi secara spontan oleh bayi. Nah, respon atau refleks tersebut itu juga merupakan bukti bahwa si kecil sudah mulai mencoba untuk mengenali aktivitas di sekitarnya. Seperti itu. Ini bayi yang masih berumur sampai 1 bulan ya Ibu ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, respon karakteristik selanjutnya untuk sensori motor yang yaitu respon berulang ya. Respon berulang biasanya terjadi di umur 1 sampai 4 bulan. Nah, karakteristiknya di sini bayi sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Nah, seperti memasukkan jari di dalam mulut. Ya, seperti itu. Nah, fase ini biasa juga disebut dengan siklus sirkuler primer ya, sirkuler primer. Nah, menurut teorinya itu respon berulang yang dilakukan oleh si kecil ini kan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang berulang ya. Respon yang berulang dilakukan si bayi ini biasanya sudah mulai dilakukan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya ya. Misalnya ketika sedang merasa lapar, biasa langsung dia embut tangannya gitu kan. Nah, maka ia memasukkan jari ke dalam mulut untuk mengatasi rasa lapar itu. Nah, dari situ kan Bapak Ibu mungkin si ibunya ya yang menyusui bisa langsung lihat, oh ya anak saya lapar gitu ya. Jadi bisa langsung memberikan atau mengasihi atau memberikan susu ya kepada si anak. Ini untuk bayi berumur 1 sampai 4 bulan. Selanjutnya yang ketiga itu reaksi sirkuler sekunder, di mana reaksi ini berada pada usia 4 sampai 8 bulan ya. Bayi sudah mulai menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan kepadanya. Nah, mencoba menghadirkan, ini tidak terlihat ininya ya, slide-nya. Bapak bisa dibaca ya Ibu, ini slide-nya. Bayi mulai menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan kepadanya, mencoba menghadirkan dan mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang menyenangkan diri si bayi. Nah, reaksi sirkuler sekunder ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak ya. Misalnya ketika si kecil menggerakkan tangan berulang kali karena benda yang sedang digenggam olehnya dapat mengeluarkan bunyi ketika digoyangkan. Jadi dia melakukan respon berulang karena gerakan-gerakan itu dapat menyenangkan dirinya ya. Biasanya itu kalau bayi memegang mainan yang bunyi-bunyi gitu, nah senang gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia terus melakukan respon berulang untuk menyenangkan dirinya. Nah, selanjutnya karakteristik selanjutnya dari sensori motor yaitu koordinasi reaksi sirkuler. Artinya di sini bayi mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelum dengan cara yang lebih terkoordinasi. Nah, di bayi umur 8 sampai 12 bulan ini kalau ini sudah bisa berjalan ya Bapak Ibu, sudah bisa berjalan. Anak saya berumur 11 bulan sudah bisa berjalan. Jadi dia sudah bisa mengeksplor tempat-tempat yang menarik bagi dirinya. Seperti itu. Jadi dalam tahap ini si bayi memang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Terutama pada yang signifikan itu antara koordinasi antara gerakan dan perintah dari otaknya, seperti itu. Contohnya misalnya saat sedang menggenggam mainan, nah si kecil akan mencoba untuk memukulkan benda-benda tersebut atau mainan tersebut pada objek yang berada pada jangkauannya, seperti itu. Yang lebih signifikan lagi,
si bayi sudah mampu mengeksplor lingkungan di sekitarnya, apalagi jika bayi tersebut sudah mampu berjalan, ya. Nah, selanjutnya reaksi sirkuler tersier. Nah, reaksi sirkuler tersier ini berada pada fase 12 sampai 18 bulan. Nah, di sini mengacu pada kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru. Bayi akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut. Misalnya seperti biasa itu bayi kalau misalnya dapat remote AC atau remote televisi, dia langsung menekan-nekan, ya. Nah, pada tahap ini si bayi juga sudah bisa menyusun balok, ya Bapak Ibu. Sudah bisa menyusun balok, apalagi tadi yang sudah saya jelaskan, jika anak sudah bisa mulai berjalan, makanya hal-hal baru yang menyenangkan dirinya itu pasti semuanya dieksplor seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah karakteristik yang terakhir itu logika berpikir. Nah, ini berada pada fase 18 sampai 24 bulan. Fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motor karena dalam hal ini sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasinya, logika berpikirnya, dan cara menyelesaikan masalahnya. Nah, pada tahap ini, si bayi sudah mulai bertransisi dari sensori motor menuju ke menjadi kemampuan kognitif, ya, menuju ke praoperasional seperti itu. Itu sebabnya salah satu contohnya ya ketika ibu menyembunyikan mainan si bayi. Nah, pada saat bayi dan ibu bermain, nah ia akan cenderung mencari benda tersebut di mana tempat terakhir dia melihatnya. Jadi dia pasti ini gerusu-gerusu di tempat terakhir dia melihat benda itu. Nah, ternyata bendanya disimpan di tempat lain seperti itu. Jadi si bayi sudah berpikirlah secara logik bahwa oh, saya terakhir melihat benda di sini, jadi mungkin benda itu ada di situ, tanpa berpikir bahwa oh, si ibu sudah memindahkan bendanya ke tempat lain, ya, seperti itu. Next. Baik, tahap perkembangan kognitif yang kedua adalah praoperasional, ya. Nah, di tahap ini ada beberapa karakteristik yang terlihat menurut Jan Piaget. Yang pertama itu individu telah mengkombinasikan atau si anak sendiri telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Ya, yang kedua individu atau si anak telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret meskipun logika hubungan sebab akibat itu belum tepat. Nah, yang selanjutnya individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide. Artinya di praoperasional ini, apalagi jika anak sudah mampu berbicara, mengeluarkan kata-kata, bahkan sudah mampu menghasilkan suatu kalimat, jadi dia sudah bisa mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-idenya. Nah, di tahap ini, cara berpikir anak itu masih bersifat egosentris. Artinya, Bapak Ibu, egosentris di sini, ketidakmampuan anak membedakan antara perspektif dirinya sendiri atau perspektif miliknya sendiri dengan perspektif milik orang lain. Misalnya gini ya, contohnya jika ayah nelpon. Jika ayah nelpon, nah si bayi ngangkat teleponnya. Terus ayah ngomong, halo Nara, apakah ibu ada di situ? Terus si bayi cuma ngangguk aja gitu. Nah, menurut dia sudah menjawab pertanyaan dari ayah, tapi si ayah kan tidak paham karena dia hanya nelpon ya, bukan video callan gitu. Nah, terus bertanya, bolehkah saya berbicara dengan ibu? Nah, si anak ngangguk lagi tanpa ngomong gitu ya. Jadi dia masih belum mampu ya membedakan perspektif miliknya sendiri dan perspektif milik orang lain seperti itu. Nah, di sini juga memiliki aku yang tinggi. Maksudnya
bisa dibilang segala misalnya mainan ya, dia punya mainan itu ya memang miliknya sendiri. Tapi jika si anak pergi ke rumah temannya, dia juga beranggapan bahwa mainan anak itu adalah mainannya. Jadi it's mine, it's not yours, it's mine. Ini adalah milikku. Nah, anakku sering ngomong gitu Bapak Ibu. Terus pada saat umur segini ya, dia selalu bilang, oh it's mine, ini milikku gitu. Nah, jadi memiliki aku yang sangat tinggi gitu ya. Nah, terus menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Nah, dari ya ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada tahap ini apalagi anak sudah bisa mampu berbicara, mengeluarkan kata-kata, jadi dia sudah mampu berjalan, maka dorongan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, ingin mengeksplor semuanya. Dan perkembangan bahasa mulai pesat ya di situ. Nah, di perkembangan di tahap ini Ibu ada tahap praoperasional itu bisa dibagi menjadi 2 sub. Yang pertama itu sub tahap fungsi simbolis ya 2 sampai 4 tahun, sedangkan sub tahap pemikiran intuitif 4 sampai 7 tahun. Nah, kalau di sub tahap fungsi simbolis itu penggunaan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sikap bermainnya, sikap berimajinasinya itu sangat besar ya. Biasa kalau anak berimajinasi itu kadang ya dalam penelitian itu terlihat bahwa misalnya begini, si anak berimajinasi bahwa matahari itu berwarna biru ya, langitnya yang berwarna hijau, sedangkan mobil itu bisa melayang di awan ya. Dia berimajinasi bahkan berbicara sendiri dengan mainannya seperti itu. Nah, itu berada pada tahap ini. Dan pada sub tahap 2 sampai 4 tahun. Nah, itu saya lihat sendiri pada anak saya. Nah, anak saya sekarang berumur 3,5 tahun, memang tahapnya seperti itu, ya. Selanjutnya ada yang dinamakan sub tahap pemikiran intuitif, yaitu 4 sampai 7 tahun. Ini karakteristiknya itu anak merasa sulit menempatkan benda atau sesuatu ke dalam kategori yang pas. Nah, ingin tahu semua rasa ingin tahunya banyak banget gitu, banyak sekali. Dan yakin terhadap pengetahuannya, maksudnya begini, dia tidak menyadari bagaimana mereka bisa tahu. Mereka hanya mengatakan, iya saya tahu ini, tapi mereka mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran seperti itu ya. Misalnya, dia tahu bahwa, contohnya apa ya? Misalnya dia tahu bagaimana mereka bisa tahu, tapi mereka tidak tahu bagaimana dia memperoleh pengetahuan itu. Mungkin bisa, saya melihat ini dari misalnya air ya, air. Kalau misalnya kita buka keran ya, anak umur 7 tahun kan sudah mampu ya membuka keran air. Nah, kok bisa ada ya, ya air keluar dari keran air, tapi dia tidak tahu bahwa bagaimana proses keluarnya air itu dari keran air seperti itu, ya. Baik, di tahap ini juga anak bersifat animisme ya Bapak Ibu, di mana kepercayaannya bahwa objek yang tak bernyawa punya kualitas kehidupan, ya, dan bisa bergerak, ya. Misalnya boneka-bonekanya kan, anak-anak itu biasa, dia berpikir bahwa boneka ini bernyawa, sehingga dia berimajinasi, menggerak-gerakkannya dengan mainan yang lain, seperti itu. Jadi, penuh dengan imajinasi pada anak di tahap praoperasional seperti itu. Baik, next. Oke. Nah, bagaimana kita mengajar anak tahap praoperasional? Ya. Yang pertama itu meminta anak untuk menata sekelompok objek ya. Kita meminta agar anak itu bisa menata beberapa objek sehingga dia bisa mampu membedakan mana objek yang ya anak yang ini kan biasa belum bisa membedakan bahwa teman yang mana teman laki-laki, yang mana teman perempuan, dan yang mana teman yang bisa ya, yang mana teman laki-laki, yang mana teman perempuan, dan yang mana teman yang bisa diajak bermain, dan yang mana teman yang bisa
diajak ini, yang tidak bisa diajak bermain. Jadi atau kalau misalnya objek ya, belum mampu misalnya umur 2 sampai 4 tahun, kadang ada anak-anak masih bisa belum bisa mengelompokkan membandingkan ya mana objek yang lebih besar, yang bisa dikelompokkan ke objek yang lebih besar bisa dikelompokkan, objek yang lebih kecil bisa dikelompokkan. Dia belum mampu menata sekelompok objek tersebut. Dan selanjutnya tunggu ya Bapak Ibu, ada sedikit ini. Ini ada slide yang mengganggu. Baik, nah yang selanjutnya untuk mengurangi egosentrisnya, libatkan anak dalam interaksi sosial. Nah, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana perspektif bisa dapat membedakan bagaimana perspektif dirinya jika dibandingkan dengan perspektif orang lain. Sehingga, nah ini kita harus melibatkan anak-anak dalam berinteraksi sosial. Kita tidak boleh hanya menyimpan anak di rumah, karena kadang saya melihat ya ada anak yang hanya mungkin karena ibunya terlalu sibuk sehingga anak itu hanya disimpan di dalam kamar dan disediakanlah segala kebutuhannya, mainannya, TV yang berisi tayangan-tayangan edukasi. Anak itu hanya tinggal di dalam kamar gitu. Dia tidak berinteraksi sosial, sehingga pada saat dia keluar atau ada temannya yang berkunjung, kadang dia maksudnya dia hanya tinggal bermain dengan mainannya, tidak menyapa temannya seperti itu. Jadi saya rasa cara mendidik seperti itu juga tidak cocok ya, karena ya justru pada tahap awal-awal begini, umur 2 sampai 7 tahun itu kita harus melibatkan anak dalam interaksi sosial. Nah, kalau sekarang kan memang dibatasi ya interaksi sosial karena lagi masa pandemi seperti itu. Tapi kan ada video call yang bisa, misalnya apalagi anak-anak yang sudah masuk mengikuti kelas atau sudah masuk sekolah PAUD, ya kan bisa interaksi video callan dengan teman-temannya supaya anak tidak tahu bahwa ada teman yang sebaya dengan saya seperti itu. Tidak hanya melihat orang-orang yang ada di dalam rumah seperti itu. Nah, selanjutnya mintalah si anak untuk membuat perbandingan. Misalnya, perbandingan mana yang lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, lebih berat, dan lebih panjang seperti itu. Terus selanjutnya beri anak pengalaman dalam operasi urutan. Misalnya, kalau misalnya sudah masuk sekolah ya Bapak Ibu, mintalah anak untuk berbaris berjajar ya, mulai dari tinggi sampai ke rendah. Atau ibu bisa memperlihatkan video-video dari hidup tanaman dan binatang, misalnya foto perkembangbiakan kupu-kupu atau perkecambahan seperti itu. Selanjutnya, mintalah anak menggambar pemandangan dengan perspektif. Artinya begini, kalau misalnya Bapak Ibu suruh anak-anak menggambar pemandangan, nanti pemandangan itu kan ada, misalnya ada gunungnya, ada mataharinya, ya. Ini pemandangan asli ya ceritanya. Ada gunungnya, ada mataharinya, ada rumahnya, ada pohon kelapa di samping rumah, ada burung tepat di bawah pohon kelapa. Nah, suruh anak-anak menggambar sesuai dengan perspektif yang dia lihat seperti itu. Agar dia bisa bisa melihat objek ya, bisa melihat objek sesuai dengan aslinya, bisa menata sekelompok objek seperti itu ya, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan perspektif dirinya dan perspektif orang-orang di sekitarnya seperti itu. Selanjutnya, mintalah anak-anak memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mereka mengambil kesimpulan. Contohnya, misalnya ya Bu, kita menuang air ya, menuang air dari wadah
menuangkan air dari wadah yang lebar dan pendek, ya, dari wadah yang lebar dan pendek, dan ke wadah yang tinggi dan ramping. Kan itu artinya airnya berubah ya, dan volume, tapi volumenya tetap. Nah, terus dia berpikir ini airnya berkurang. Nah, kalau anak-anak ya di tahap ini berpikir bahwa airnya berkurang, padahal tidak kan. Nah, oleh sebab itu mintalah anak-anak ibu memberikan alasan dari jawaban mereka. Nah, mengapa kamu berpendapat seperti itu ya? Kok bisa sih kamu pikir bahwa air dengan wadah pendek dan lebar itu lebih sedikit dibandingkan dengan air dengan wadah yang tinggi dan ramping. Nah, coba deh, bagaimana sih kamu bisa membuktikan kepada teman-teman? Nah, itu untuk melatih keterampilan kognitif anak-anak seperti itu pada tahap pra-operasional. Baik. Nah, di tahap ini Bapak Ibu, operasi mental yang jarang dan secara logika itu tidak memadai ya, di mana pada tahap ini juga anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Jadi pemikirannya masih bersifat egosentris. Anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, serta anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri saja. Namun tidak ada salahnya untuk dilatihkan, karena begini, kemampuan anak itu tadi yang Ibu Dr. Helmi bilang bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda, meskipun memang dia lahir secara fitrah, tapi memang sudah ada gen yang mendukung ya. Ada orang tua yang mungkin lebih semangat mengajar anak-anaknya dibandingkan orang tua yang ya begitu aja gitu. Jadi pada tahap pra-operasional ini maaf, tidak ada salahnya kita lebih mengajarkan anak atau melatih anak sesuai dengan karakteristiknya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya pada tahap operasional konkret ya. Nah, operasional konkret ini merupakan tahap yang berada pada usia 7 sampai 11 tahun ya. Nah, di sini karakteristiknya itu yang pertama adalah pengurutan ya. Kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk atau ciri dan lain-lainnya ya. Misalnya contohnya Ibu, anak bisa mengurutkan benda dari ukuran kecil ke ukuran besar seperti itu ya. Biasakan kalau ada permainan itu ya, permainan anak-anak yang balok juga ya, ada yang bentuknya mulai dari kecil sampai besar. Nah, anak sudah bisa atau dalam suatu wadah itu ada beberapa lubang-lubang yang ukurannya berbeda. Nah, ada balok yang anak-anak sudah bisa memasukkannya di ukurannya, balok dimasukkan ke dalam ukuran yang tepat seperti itu. Jadi sudah mampu mengurutkan. Nah, ada yang selanjutnya klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut karakteristik lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu, si anak sudah tidak bersifat animisme ya. Tidak bersifat animisme, maksudnya mengatakan bahwa benda itu semua benda itu hidup dan berperasaan, padahal tidak ya, karena ada benda mati dan ada benda ada benda mati dan ada benda hidup gitu. Jadi anak sudah mampu memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut karakteristik lainnya. Oke, selanjutnya decentering ya. Decentering, anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Misalnya di sini anak sudah tidak menganggap lagi bahwa cangkir yang lebar dan pendek itu lebih sedikit isinya dibandingkan cangkir yang ramping dan tinggi ya. Jadi dia sudah mulai mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari suatu objek begitu. Selanjutnya reversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Contohnya,
Anak-anak itu dapat dengan cepat ya menentukan bahwa oh 4 tambah 4 itu 8 ya. 4 tambah 4 itu 8 dan 8 kurang 4 itu adalah 4. Nah, 4 itu adalah 4 ditambah 4 8. Jadi jumlah sebelumnya 8 dikurang 4 sama dengan 4 sama dengan jumlah sebelumnya seperti itu. Jadi dia sudah mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi sudah memahami. Ya, ini kan anak sudah berumur 7 sampai 11 tahun ya, sudah mampu seperti itu. Yang selanjutnya konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah benda-benda ialah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda ini. Contohnya begini. Nah, anak diberi cangkir yang seukuran ya, Bu. Seukuran artinya volumenya sama. Dan isinya sama banyak. Tadi volumenya sama ya, berarti isinya sama banyak. Nah, mereka akan tahu bila air dituangkan ke cangkir lain yang ukuran berbeda, air di gelas itu akan tetap sama. Jadi misalnya kalau dia diberikan cangkir yang pendek dan gemuk, kalau misalnya dituangkan ke wadah yang lain, dia sudah bisa berpikir bahwa tidak ada pengurangan dalam volume. Tidak ada pengurangan dalam isi, ya. Tidak ada pengurangan dalam volume, tidak ada pengurangan dalam isi, isinya tetap sama. Jadi dia sudah bisa melakukan konservasi. Selanjutnya, penghilangan sifat egosentrisme. Ya. Penghilangan sifat egosentrisme. Di sini kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Bahkan saat orang ini berbicara dengan cara yang sama, dengan cara yang salah. Jadi si anak sudah mampu. Kalau misalnya kita ngomong ke anak kita bahwa tapi ada kesalahan ya dari bahasa kita, ada kesalahan dari bahasa kita. Nah, si anak sudah bisa melihat atau membedakan ya. Apalagi kalau memang si anak sudah didikan dari orang tuanya sudah bagus bahwa oh ini yang salah, ini yang benar. Jadi dia sudah bisa membedakan bahwa oh ini salah, mami ini salah, papi ini salah gitu ya. Sudah bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Baik, next. Wardah, tolong diingatkan ya, Dek, waktu saya. Nah, selanjutnya mengajar anak tahap operasional konkret. Jadi di sini Bapak Ibu saya bedakan tahap operasional konkret ini kan dia mulai dari umur 7 sampai 11 tahun lah ya, atau 7 sampai 10 tahun. Jadi saya membedakan karena kemampuan kognitif anak ya di umur 7 sampai 11 tahun itu adalah sedikit berbeda seperti itu. Nah, untuk umur 7 tahun Bapak Ibu, kemampuan kognitif anak di sini pada usia ini masih pada tahap pengetahuan dan pemahaman. Ibu, ini ya, Bapak Ibu guru tahu teori Bloom ya? Ya, pasti tahulah. Karena kan semua pendidik pasti tahu. Karena kita beranjak dari situ untuk mengukur tingkat kognisi anak, seperti itu. Nah, kemampuan kognitif anak pada usia ini masih berada pada tahap pengetahuan dan pemahaman yang masih terbatas. Di fase ini, memasuki jenjang yang paling rendah itu C1, Bapak Ibu. C1 itu atau mengingat ya, dan awal jenjang C2 atau memahami. Nah, anak juga bisa sudah masuk pada ranah C3 atau menerapkan ya. Jadi dia sudah bisa mengingat oh misalnya pengertian makhluk hidup itu apa ya. Dia sudah bisa mengingat atau menghafal seperti itu. Nah, selanjutnya, kosakata yang mesti diberikan yaitu kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari atau daily activity ya, dan berkemungkinan sering didengar oleh anak. Jadi Bapak Ibu, guru, dan orang tua, ya termasuk saya nantinya harus ya menggunakan kata-kata kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu yang memang basicnya sudah mengajarkan anak English ya, bahasa Inggris, berbicara sehari-hari dengan bahasa Inggris ya harus yang menggunakan daily activity ya, seperti itu, kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kemampuan matematika anak pada fase ini masih dalam batasan pengenalan angka, penjumlahan, dan pengurangan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak Bapak Ibu yang mengajar anak kelas 1 ini, kan 7 tahun sudah masuk SD kelas 1 ya Bapak Ibu, sudah mampu menghitung. Ya, ini kan ya penjumlahan dan pengurangan ya. Bahkan mungkin sudah bisa ya menghafal perkalian karena saya pernah melihat anak umur 7 tahun sudah menghafal perkalian seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan ini untuk kemampuan matematikanya. Nah, kata operasional verb atau pada fase ini seperti menyusun daftar ya, menyusun daftar. Susunlah daftar belanja yang biasa Ibu list untuk pergi ke pasar. Nah, untuk mengingat, menyebutkan, mengenali, menuliskan kembali, mengulang, menamai, mengelompokkan, dan membedakan hal yang bersifat sederhana. Nah, di sini Bapak Ibu kita cuman merecall ya apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat mengajar di kelas ya. Nah, pembelajaran sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kondisi nyata dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Saya rasa ya, inilah yang dilakukan Bapak Ibu ya, sesuai dengan buku pegangan guru juga dan siswa dengan berbagai tema. Kita menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual ya. Anak-anak masih berada pada masa bermain yang membutuhkan kesenangan ya. Bernyanyi menggunakan teks cerita, mendongeng, dan bermain peran. Artinya begini, kita juga tidak harus membebankan anak-anak harus mampu melakukan ini dan itu, karena pada dasarnya mereka memang masih membutuhkan belajarnya itu bermain ya, dan membutuhkan kesenangan. Bahkan Bapak Ibu di Jepang itu si anak-anaknya itu tidak menekankan harus mampu mengenal huruf, angka, dan sebagainya, bahkan tidak melakukan apa-apa sampai usia 7 tahun atau sampai usia kelas 3 SD ya, seperti itu. Tapi mungkin karena kita beda kurikulum, jadi ya kita harus ikut pemerintah ya. Itu. Ini cuma contoh. Itu. Baik, next. Itu mengajar anak tahap operasional konkret umur 7 tahun ya Bapak Ibu. Ini untuk 8 tahun, artinya dia sudah di kelas 2 SD ya. Nah, di sini kemampuan kognitif anak pada usia ini sudah memasuki jenjang C2 dan C3. Nah, penerapannya sudah semakin banyak. Ya, seperti itu. Anak sudah bisa mengelompokkan dan mengurutkan suatu objek, benda menurut jenis, ukuran, dan warna secara cepat dan tepat. Kemampuan matematika anak sudah dapat memahami jenis ukuran, berat, panjang, dan volume. Ya, tetapi belum sampai pada tahap perubahan ukuran dan sudah mengenal diagram batang. Anak sudah bisa mengoperasikan perkalian dan pembagian, tapi masih sebatas bilangan asli ya. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, belum bisa 1,5 kali 2 berapa, 1,5 kali 1,5 berapa, 1/2 kali 1/2 berapa, belum ya, belum sampai tahap itu. Nah, kata operasional pada fase ini seperti menerangkan ya, menerangkan ini kan untuk memahami, menjelaskan ya, menjelaskan kan untuk mengukur jenjang C2 ya, menguraikan, membedakan, mengubah, mendeteksi, menduga, mengelompokkan, dan memberi contoh serta menghitung. Nah, pembelajaran itu sebaiknya dilakukan berbasis alam ya, lingkungan sekitar. Sangat relevan dengan fase ini. Sebaiknya guru menghadirkan contoh nyata dan melakukan percobaan, terutama guru-guru IPA. Saya mau membedakan komponen biotik dan abiotik itu bagaimana ya? Apa perbedaan komponen abiotik dan biotik ya? Yang pertama kan kita harus tahu dulu, memahami apa beda biotik dan abiotik. Nah, kita bawa ke lapangan, ke lingkungan sekitar sekolah ya, ini sebelum masa pandemi ini ya Bapak Ibu. Atau bisa saja Ibu memberikan pada saat mengajar online, virtual, Ibu memberikan video pembelajaran yang memperhatikan lingkungan sekitar sekolah. Oh, yang mana sih yang dinamakan komponen abiotik dan biotik ya? Anak sudah bisa belajar dengan nuansa yang formal, tetapi masih membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan, seperti pembelajaran yang berbasis
permainan ya, permainan atau games. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke. Selanjutnya mengajar anak tahap operasional kognitif 9 tahun ya. Kemampuan kognitif anak memasuki pada ranah kognitif yang lebih tinggi, yaitu ranah ranah menerapkan. Artinya begini, di C3 juga itu Ibu mempunyai tahap-tahap ya. Nah, di sini C3-nya sudah lebih tinggi lagi karena di sini anak sudah bisa berpikir lebih dalam dan sudah mampu berimajinasi terhadap suatu objek yang digambarkan. Seperti itu. Nah, kemampuan matematika anak semakin baik ya. Kemampuan matematika semakin baik. Anak tidak hanya mengenal jenis bangun datar ya, tapi sudah menghitung luas bangunan ya, luas bangunan dan luas bangun datar dan sudah bisa mengenal bangun ruang ya. Berapa luasnya berapa sudah mampu ya. Anak dapat menghitung angka dalam pikiran tanpa menghitung dengan cara manual atau menulis. Artinya dia sudah menghafal kali-kali, sudah menjumlahkan dengan bilangan besar sudah mampu di sini ya. Tapi tidak sampai juga yang sampai 100-an ribuan ya kayaknya. Kata-kata operasional pada fase ini yaitu memilih, mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, memodifikasi, meramalkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, dan mempraktikkan. Banyak lagi ya Bu kata-kata operasional yang bisa Ibu lihat. Silakan Ibu merujuk ke taksonomi revisi Bloom. Di situ di bagian ranah kognitif. Selanjutnya, pembelajaran pada fase ini sudah bisa diterapkan sistem pembelajaran dengan diskusi kelompok, ya. Kemampuan kemampuan beride dan keterampilan bekerja samanya masih perlu dikembangkan. Jadi ini masih kita arahkan anak-anak untuk bekerja kelompok ya pada tahap ini. Karena biasa kalau misalnya mereka disuruh dikelompokkan untuk berdiskusi, malah yang jatuhnya ke bermain ya, seperti itu. Jadi harus Bapak Ibu guru SD harus memang lebih kreatif untuk mengarahkan anak-anak supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Next. Oke, ini mengajar anak tahap operasional konkret pada usia 10 tahun. Nah, di sini kemampuan kognitif anak memiliki daya kritis yang semakin baik ya. Anak itu sudah dapat menelaah suatu masalah secara mendalam dengan berbagai dimensi. Nah, pada usia 9 sampai 10 tahun ini anak sudah memasuki jenjang C4 atau menganalisis. Jadi anak memiliki kemampuan dalam menganalisis teks, sudah mampu menganalisis teks untuk memperoleh suatu pengetahuan, informasi, dan pemahaman baru. Jadi anak sudah dapat menarik kesimpulan, nilai-nilai positif apa, nilai-nilai negatif apa yang terkandung di dalam bacaan teks tersebut. Ya memang kalau usia 10 tahun, kita sudah diberikan bacaan yang panjang ya, terus kita cari ide utama dari paragraf pertama, ide utama dari paragraf kedua, seperti itu. Nah, kemampuan matematika anak juga semakin baik. Anak dapat menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit, soal-soal pecahan, perkalian desimal, sudah mampu. Nah, kata operasionalnya pada fase ini yaitu memilih, mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, memodifikasi, dan selanjutnya ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dan ini nanti akan di-share juga materi saya ya. Nah, pada fase ini dalam pembelajaran anak sudah bisa diterapkan sistem belajar kooperatif, yaitu sistem pembelajaran dengan cara anak belajar dengan bekerja sama atau kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil ya. C4 itu kan sudah menganalisis ya Ibu, jadi kemampuan untuk merinci atau menguraikan sesuatu itu menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan ya antara bagian-bagian atau faktor satu dan faktor-faktor yang lainnya ya. Anak sudah dapat menganalisis, mengkontraskan dan menghubungkan teori dan fakta untuk menarik kesimpulan. Bapak Ibu bisa di-mute ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di tahap ini ya, pada pembelajaran IPA itu anak sudah bisa mempelajari objek yang tidak berwujud seperti tentang udara ya, seperti tentang udara, gas, serta dapat
memahami perubahan wujud benda, ya. Saya masih ingat ini kan kalau 10 tahun kelas 3, kelas 4 ya Bapak Ibu. Iya, saya masih ingat itu pembelajaran IPA atau fisika pada saat itu, siklus perubahan wujud saja saya ingat sekali itu. Dan sebetulnya saya juga dari IPA, jadi saya suka mata pelajaran IPA itu. Iya. Nah, kemampuan matematikanya juga anak sudah semakin baik ya. Tadi sudah dibahas. Nah, salah satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam tahap operasional konkret pada usia 10 tahun ini, Ibu, ya kita sering mendengar tipe STAT ya Bapak Ibu. Pembelajaran kooperatif tipe STAT ya, Student Teams Achievement Division ya. Nah, ini pembelajaran ini salah satu pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil ya. Jumlah siswa 4 sampai 5 orang. Jadi bisa 3 sampai 4 ya, apalagi kalau kelas yang memiliki siswa sedikit bisa seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini modelnya itu dapat melatih anak dalam berkomunikasi ya. Berkomunikasi atau sharing, bertukar ide dan gagasan dengan temannya untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Anak-anak itu bisa diajak bernalar kritis ya terhadap objek-objek yang memang belum mereka ketahui sebelumnya. Jadi tipe STAT ini bisa melatih anak bernalar secara kritis seperti itu. Jadi itu salah satu ya Bu, Bapak Ibu, salah satu model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu lebih kreatif yang lain. Karena banyak sekali model pembelajarannya, kita yang capek untuk menerapkannya seperti itu. Next. Oke. Nah, tahap operasional formal. Nah, ini tahap di mana usia anak berada di atas 11 tahun ya. Nah, ciri pokok perkembangan pada tahap ini yaitu anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis ya, Bapak Ibu. Abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan ya, model berpikir ilmiah dengan tipe yang ada model berpikir ilmiah ini yang dinamakan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif, bersifat pemikiran deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan yang menarik kesimpulan ya, menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis. Sudah dapat menganalisis secara kombinasi. Berpikir secara proporsional serta menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Jadi artinya dia sudah bisa menarik kesimpulan ya, Kemampuan kognitif anak memasuki ranah C5 ya Bapak Ibu, atau sudah bisa mengevaluasi dan menilai ya. Biasa anak-anak yang masih berumur 8 sampai 9 tahun sudah bisa menilai. Iya kan, seperti itu. Dan C6 menciptakan ya, pada usia 12 tahun ke atas ya, kelas 6 SD ini masuk pada ranah kognitif C5 dan C6 next. Oke. Nah, bagaimana mengajar anak tahap operasional formal atau di atas 11 tahun? Nah, yang pertama itu model pembelajaran siklus ya. Model siklus belajar hipotesis deduktifnya paling baik digunakan dalam rangka mengembangkan daya kritis. Jadi kalau kita mau mengembangkan daya kritis anak, kita harus menggunakan siklus belajar hipotesis deduktif ya. Membuat hipotesis ya. Anak mengembangkan daya kritis anak pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman konsep. Nah, dengan model pembelajaran ini atau kita lebih ke deduktif hipotesa itu, kita bisa meningkatkan pemahaman konsep anak-anak ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, anak mampu berpikir secara kritis ketika dihadapkan dengan masalah. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan masalah kepada anak. Nah, selanjutnya anak akan memahami sebab akibat
dari suatu masalah tersebut terlebih dahulu. Kemudian anak bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu, ya, seperti itu. Selanjutnya, anak melihat suatu objek tidak hanya satu dimensi, tetapi dengan berbagai dimensi. Jadi anak sudah mampu berpikir secara berlogika, ya, berpikir berlogika, itu lebih berlogika lagi. Selanjutnya, daya ingat anak itu semakin kuat dan sudah bisa berpikir strategis serta menyusun siasat. Ya, siasat artinya di sini dia menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, ya. Selanjutnya, pada fase ini anak sudah bisa diterapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, ya. Nah, salah satunya yaitu model pembelajaran inquiry, ya. Model pembelajaran inquiry. Karena level kemampuan berpikir anak pada usia ini juga tidak hanya bisa belajar dengan metode kooperatif, ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi model pembelajarannya ditingkatkan. Seperti itu. Dia sudah bisa mencapai inquiry, tetapi sudah bisa diterapkan dengan model pembelajaran konstruktivisme. Tapi inquiry-nya itu bukan inquiry murni Bapak Ibu, ya. Harus ada guide, ya, dari Bapak dan Ibu guru, seperti itu. Harus ada bimbingan dari Bapak dan Ibu guru, karena kalau inquiry ini, ya bisa saja berabe, ya. Anak-anak tidak, ini, misalnya ada anak yang belum mampu pada tahap itu, seperti itu. Di sini kemampuan matematika anak ini semakin kompleks. Nah, jika sebelumnya itu Bapak Ibu, dia hanya bisa mampu menghitung luas, volume, pada fase ini itu anak sudah bisa menghitung keliling, ya, maksudnya anak sudah mampu mengerjakan soal-soal rumit seperti operasi akar dan mengoperasikan angka yang bernominal tinggi atau ribuan atau jutaan, atau bahkan jika kita sudah bisa memberikan soal cerita, ya. Jadi dia sudah bisa menganalisis soal cerita. Nah, di sini contohnya juga misalnya ketika anak belajar tentang listrik, anak tidak hanya mengetahui bahwa listrik itu bisa menghidupkan bola lampu saja, tidak, melainkan anak mampu berpikir terkait sumber listrik. Nah, proses terjadinya perubahan listrik itu bagaimana? Nah, manfaat energi listrik dan bahan yang dapat membuat suatu rangkaian listrik itu apa? Jadi, memang sudah kompleks, ya. Anak berumur di atas 11 tahun itu sudah kompleks pemikirannya. Next. Oke, ini akhir dari slide kita, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seorang anak, maka anak tersebut semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada muridnya agar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap tersebut, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua, ya. Sudah memahami bagaimana karakteristik anaknya. Karena sebelum kita mengajarkan, kita harus perkenalan dulu dari hati ke hati bahwa, oh, karakteristik anak ini bagaimana. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa atau anak, tidak akan ada maknanya bagi siswa. Karena kita juga tidak mau kita menyampaikan materi, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak, ya Bapak Ibu. Jadi artinya kita ingin memberikan kesan kepada anak sehingga kesan itu bisa tersimpan. Sehingga dari situ juga dia bisa memunculkan bahwa, oh, kedepannya itu dia mau jadi apa, ya. Pengalaman saya Bapak Ibu, waktu SMP dulu saya punya guru fisika yang memang betul-betul menyentuh hati saya sehingga saya itu mau seperti dia. Nah, kalau mau seperti dia, jadi saya harus lebih menyukai pelajaran ini, ya, lebih menggali, mengasah kemampuan saya di pelajaran tersebut, yaitu fisika, ya, dalam hal ini fisika. Jadi artinya saya punya role model, ya, sehingga saya bisa berkembang seperti ini, ya. Nah, di samping Bapak, Ibu, atau orang tua saya juga memang salah satunya Bapak saya guru fisika, Ibu saya guru kimia. Jadi ceritanya saya memang mungkin sudah ditakdirkan untuk berada ke mengembangkan pengetahuan saya ke jalur IPA seperti
seperti itu. Jadi memang kalau misalnya hati kita sudah tersentuh, jadi apapun yang kita lakukan pasti ya berniatnya ke arah sana seperti itu. Jadi dalam artian ini kita harus betul-betul menyentuh hati siswa kita, anak didik kita, supaya dia mau betul-betul mengasah dirinya supaya bisa tahu kemana jalan yang akan mereka pilih seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan atau ini, sehingga ceritanya kan Bapak Ibu sudah mendapat informasi ini sebelumnya pasti ya. Jadi setidaknya saya merekal kembali apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.